Halo Bu Ria, lagi apa nih? Halo Bu, ini loh aku lagi koreksi tugas anak-anak. Gimana Oke, gimana? Ada apa? Bu Ria, saya boleh jaga waktunya sebentar enggak? Saya pengen Mm-mm. ngobrol Bu Ria tentang masalah yang saya hadapi di kelas. Ada apa? Ada apa? Apa yang mau diobrolin nih? Gini Bu, akhir-akhir ini saya tuh merasa Mm-mm. murid-murid di kelas saya itu kurang antusias Bu dalam mengikuti pelajaran saya. Jadi yang mengumpulkan tugas tuh hanya 50% Bu. Nah itu saya bingung Bu, saya harus bagaimana? Padahal kan sedangkan tuntutan di sekolah masing-masing Mm-mm. kan harus bisa mencapai semuanya. Begitu Bu. Jadi menurut Bu Nisa itu apa ya? Yang diharapin dari obrolan kita itu apa nantinya? Pastinya pengen memperoleh solusi Bu dari permasalahan yang saya hadapi. Sehingga antusias murid itu bisa terwujud atau bisa muncul gitu Bu. Saya pengen dapatkan solusi itu. Nah, kalau aku nangkep dari pembicaraannya Bu Nisa ya, dari murid jenengan itu kurang antusiasnya dalam pembelajaran itu seperti apa sih? Kalau seingat saya sih ya Bu ya, Hal apa? eh, iya murid itu nggak antusias tuh karena mungkin pembelajaran yang saya lakukan tuh membosankan. Jadi Mm-mm. saya itu lebih saya yang dominan Bu. Jadi saya yang pegang kendali atas murid-murid sehingga mereka kurang aktif Bu. Saya tidak memberi kesempatan mereka untuk bertanya atau untuk mengungkapkan apa yang mereka inginkan dan apa jawaban mereka tuh sepertinya seperti itu Bu. Saya kurang antusiasnya seperti itu. Oh gitu. Oke. Nah, dari murid-murid jenengan nih, kira-kira menurut jenengan yang tepat itu eh, apa yang nantinya membuat anak-anak itu antusias dalam pembelajaran? Itu contohnya seperti apa? Coba. Tentunya sih pembelajaran yang mengasihkan Bu, yang mereka tuh tidak bosan misalnya ya mungkin menggunakan media-media yang menarik cuma ya itu Bu kadang saya tuh waktu untuk mempersiapkannya tuh masih kurang jadi ya seadanya saya pakai pakai yang saya punya gitu. Nah, berarti kalau saya narik garis ya, lalu kalau mengenai tugas-tugas yang diberikan jenengan itu, apakah apa ya? Jenengan pernah kasih PR gitu nggak? Yang kira-kira PR-nya itu memberatkan anak-anak seperti itu? Pernah sih Bu saya tuh kalau ngasih PR tuh banyak karena kenapa biar mereka tuh bener-bener paham apa yang saya berikan tapi ternyata hal itu malah membuat anak itu nggak antusias malah jadi malas gitu. Nah, berarti gini Bu, mungkin kalau saya ya, menurut saya ini, mungkin karena banyaknya PR itu tadi ya, jadi anak-anak itu merasa kayak bosen cuma nulis gitu. Seperti itu ya. Kalau yang saya tangkap kayak gitu ya Bu ya. Iya. Terus banyak, terus mungkin juga kalau saya mau tanya nih, sumber belajar yang digunakan jenengan itu seperti apa saja? Kalau saya sih Bu, berhubung ya di tempat saya, kelas saya tuh LCD-nya rusak Bu. Jadi saya tuh menggunakan buku teks, hanya buku teks Bu yang saya gunakan. Jadi saya mau pakai LCD tapi ternyata LCD-nya rusak. Jadi ya saya tidak bisa berbuat apa-apa Bu. Nah, itu mungkin ya. Kalau selain dari apa, adakah sumber belajar lainnya itu selain buku teks, selain dari apa LCD-nya yang rusak. Jadi menurut jangan ini solusinya itu apa ya? Macam Sebenarnya banyak Bu ada di cara lain nggak? YouTube itu juga banyak di apa namanya di IG pasti kan anak-anak juga punya IG sering nonton YouTube juga lewat HP banyak Bu di situ sih sebenarnya cuma ya itu belum bisa manfaatkan saja sih sepertinya Bu. Nah mungkin dari itu ya Bu. Jadi pertama itu kayak jenengan itu gini, cari tahu anak-anak yang
punya HP sendiri gitu, punya HP sendiri. Atau mereka itu mudah untuk sekarang kan yang lagi viral-viralnya itu kan dari sosmed. Nah, mungkin dari sumber-sumber belajar itu bisa digunakan untuk sumber belajar juga supaya itu nggak bosen anak-anak. Jadi anak-anak lebih antusias ya kalau menurut saya. Seperti itu ya, Bu ya. Oh, jadi seperti itu ya, Bu, ya? Boleh boleh, iya. Hmm. Jadi gini, sekarang kalau saya lihat, jadi kan tadi sudah menyampaikan bahwa sumber belajarnya bisa diambil dari sosmed, dari TikTok, dari YouTube seperti itu. Rencana kedepannya itu seperti apa? Kalau sudah ada pandangan seperti itu tuh Bu, gitu. Gitu. Saya sih rencananya satu akan merancang pembelajaran melalui YouTube atau melalui TikTok dan yang biar anak-anak itu bisa mengikuti seperti zaman sekarang itu Bu. Saya pengen membuat pembelajaran yang lewat media itu. Jadi anak-anak itu berminat dan tertarik terhadap pembelajaran yang saya lakukan sehingga hasilnya pun juga lebih meningkat Bu. Seperti itu. Misalnya Nah, saya juga melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Tuh, seperti itu, Bu. Yeah. hmm, Ya. Jadi nanti gini Bu rencana nah saya. itu bagus Mm-mm. banget itu Bu. Saya Auranya rasa rencana putus-putus ya. Iya. dengan itu grafiknya nantinya akan naik seperti itu ya Bu ya. Nah kalau dinilai nih kira-kira Iya. dari 1 sampai 10 itu. Halo? Kalau dinilai nih dari 1 sampai 10 itu Kalau jenengan itu saat ini poinnya sih berapa Bu, Bu? saya rasa tuh masih di angka 7 Bu, tapi saya berharap halo ya, saya berharapnya nanti anak-anak itu bisa sampai angka 9 lah setidaknya seperti itu. Saya nggak muluk-muluk sih Bu harus angka 10, tapi setidaknya udah sampai angka 9 seperti itu Bu. Ya bagus banget. Ya, semoga apa yang jenengan impikan itu sesuai dengan rencana jenengan itu berhasil ya. Nah, sekarang saya mau tahu nih, Bu. Dari rencana yang sudah disampaikan jenengan itu, apa komitmen yang akan jenengan lakukan seperti itu? Oke, satu pasti ya Bu, saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran itu yang mengasihkan Bu, menggunakan berbagai sumber media belajar dan untuk apa tuh untuk mengeksplorasi materi agar murid-murid saya itu bebas dalam memilih materinya, bisa menggunakan HP, bisa menggunakan media, banyak sekali sih Bu. Intinya saya memanfaatkan media yang pada saat ini dan sesuai dengan kebutuhan murid lah seperti itu. Ya, oke. Bagus sekali. Kalau menurut saya itu dari cara rencana komitmen jenengan seperti itu, saya sangat mendukung sekali ya Bu Nisa, itu bagus berarti ya. Jadi sudah terjawabkan ya bagaimana solusi menangani antusiasisme anak dalam belajar. Kalau harapan saya mudah-mudahan harapan panjenengan itu juga terlaksana lancar ya sesuai yang pengen jenengan wujudkan di kelas panjenengan gitu ya Bu ya. Semoga berhasil ya, harus tetap semangat. Pokoknya kalau pesan saya sih Bu, kalau kita ya jangan berpuas diri cari sumber-sumber belajar. Jadi nggak Ya, baik Bu ya. perlu harus dari buku terus. Kalau bisa out of the book gitu ya Bu ya. Ya, siap Bu. Pokoknya terima kasih sekali. Saya juga minta bantuannya Bu Ria buat Putus-putus ya. ya kita belajar bareng lah Bu. Kita belajar bareng gimana caranya agar nanti murid-murid itu bisa antusias dalam mengikuti pelajaran kita. Begitu saja Bu Ria. Terima kasih Bu Ria atas waktunya. Terima kasih banyak. Maaf loh ya mengganggu Bu. Ya sih.
Enggak Bu, saya malah senang. Next time kita sharing-sharing lagi ya. Siapa tahu nanti saya juga permasalahan juga harus kita sharing bareng Siap, gitu siap. ya. Oke. Ya. Ya, terima kasih. Terima kasih.